Film T-34 merupakan kisah yang diangkat dari latar belakang Perang Dunia Kedua tahun 1944, di mana sekelompok tentara Rusia yang dipimpin oleh Nikolai Ivushkin berhasil melarikan diri dari Jerman dengan menggunakan tank T-34 yang setengah hancur. Pengambilan gambar dilakukan di wilayah Kaluga, Rusia, Desa Strelkovka, dan Republik Ceko. Ini adalah tontonan yang luar biasa sehingga Anda bahkan tidak memerlukan terjemahan atau perlu memahami bahasa yang digunakan dalam pembuatan film itu sendiri. Konfrontasi antara Brigade Tank Jerman dan Letnan Rusia Nikolai Ivushkin, Alexander Petrov, dan krunya sangat realistis dan mengesankan. Film ini dimulai dengan dua tentara Soviet menaiki truk tentara dihadang oleh tank Panzer Jerman yang berteknologi tinggi pada saat itu. Truk itu pun ditembak dengan presisi, tapi karena kelihayan Nikolai ia mampu menghindari peluru tank tersebut. Bahkan ada satu momen terakhir ketika sudah terkunci, Nikolai menghentikan truk secara mendadak dan hasilnya luar biasa, peluru melewati kaca jendela mobil mereka dengan slow motion yang epik banget. Allez, maintenant, commandant, il faut tirer. Un peu de patience, camarade pilote. Mordez à la... Selanjutnya, terjadilah invasi Jerman 20 km sebelum masuk perbatasan Rusia. Perang antar panser Jerman melawan T-43 tidak terhindarkan. Satu unit tank 34 Rusia melawan puluhan panser Jerman berkecamuk, dan uniknya mampu menembak headshot beberapa panser Jerman. Tank Rusia ini bermanuver sangat gesit, yang membuat Komandan Jerman Klaus Jaeger terkesan dengan tank T-43 Rusia. Itulah yang meninggalkan kesan mendalam. Gambar gerak lambat dari granat penghancur yang menembus baja dan beton, terlihat sangat indah. Semuanya memiliki getaran visual yang sangat tinggi. Namun karena kalah jumlah, tank 34 ini jebol juga, dan krunya ditahan termasuk Nikolai. Nikolai ditembak oleh Klaus Jaeger dan ditangkap. Episode bagian tentang penahanan Nikolai di kamp konsentrasi Jerman juga sangat bagus dan sinematik. Adegan di mana kereta api yang penuh dengan tahanan perang, tiba di kamp konsentrasi di tengah hujan, menurut saya mengesankan. Keputusasaan tergambar dalam kereta api di mana orang mati berjatuhan dari gerbong, saat pintu geser terbuka. Mereka berbaris dan dipandu oleh seorang perempuan penterjemah. Herr Reichsführer, die russischen Panzer werden bald gegen unsere Grenzen anstürmen. Wenn wir keine geeigneten Gegenmaßnahmen ergreifen, wird es brenzlig für das Reich. Kolonel Klaus Jaeger tersebut rupanya terkesan dengan pertempuran tank ketika melawan Rusia, sehingga ia ingin mengenal dan mengutik-utik tank T-34 ini. Ia ingin mengulik teknologi tersebut kenapa begitu lincah dan peluru kaliber 35 saja tidak tembus. Tujuannya adalah agar tank Rusia T-34 menjadi sasaran tembak selama latihan tank oleh Jerman. Ia kemudian mencari mekanik dari tawan Rusia di penjara. Dan akhirnya mereka dipertemukan kembali. Pada awalnya Nikolai menolak mengikuti perintah Klaus Jaeger, tapi dengan upaya yang panjang akhirnya berhasil karena Jaeger mengancam membunuh seorang perempuan Rusia yang menjadi penterjemah. Perempuan ini bernama Anya yang diperankan Irina Starshenbaum. Kolonel Nikolai dibawa ke lapangan penjara untuk memilih kru tank 34. Mereka ini adalah para tawanan Rusia juga. Nikolai diberi kebebasan untuk memilih sendiri krunya.
Setelah memilih 3 orang yang dari segi mentalitas kelihatannya mumpuni, maka mereka diperintahkan membersihkan dan memperbaiki tank 34 yang didatangkan khusus karena rampasan perang. Dalam proses inilah ia menemukan mayat tentara Rusia masih dalam tank tersebut. Dan lebih kaget lagi masih ada peluru yang tersisa. Dari sinilah timbul ide cemerlang Nikolai. Setelah melalui serangkaian uji coba mesin, tibalah saatnya untuk uji coba manuver. Pada saat uji coba tersebut, para pimpinan jenderal dan Kolonel Klaus Jaeger sangat terkesan. Nah, selanjutnya ia ingin tank 34 ini menjadi sasaran tembak sampai di mana manuvernya. Uji lapangan ini masih dalam kawasan yang luas sekali. Namun para awak tank 34 ini rupanya mempunyai rencana lihai untuk melarikan diri dengan tank 34 tersebut. Wah, ide yang luar biasa. Yang tidak diketahui Klaus Jaeger adalah mereka mempunyai peluru sungguhan. Mereka merencanakan dengan matang dan sangat detail, termasuk menyembunyikan peluru di tanah perbukitan tempat uji coba pelatihan tank, juga caranya mencuri peta dan minta izin keluar penjara. Maka pada adegan berikutnya dimulailah uji coba manuver tank 34 tersebut untuk jadi sasaran tembak tank panser. Daan, apa yang terjadi? 3 tank Jerman hancur satu persatu, malah meledak sungguhan. Dan yang tidak mereka duga sebelumnya ternyata tank 34 tersebut berisi peluru sungguhan. Tidak sampai di situ saja, mereka juga menyerang menara pandang tempat berkumpulnya para pimpinan Jerman. Gambar di sini juga dramatis sekali. Berikutnya memperlihatkan upaya tank tersebut melarikan diri lewat pintu utama dengan hadangan tentara Jerman, tembak-menembak tidak terelakkan. Setelah lumayan jauh dari pintu pelatihan tersebut, kemudian sampai di tepi jalan untuk menaikkan Irina yang sudah menunggu. Ada adegan seorang perempuan tua sampai pingsan melihat adegan ini. Wah, bisa aja nih dibuat selucu itu. Selanjutnya mereka menuju perbatasan Ceko dan Rusia dengan tank tersebut. Mereka sempat makan dan minum di suatu kota karena kelaparan. Namun tentara Jerman tentu saja tidak diam, mereka menghubungi angkatan udara untuk memantau pergerakan tank tersebut. Ada satu momen mereka berhasil menghadang tank tersebut di jalan dan langsung mereka menembak dengan presisi. Dan karena tidak mempan, awak tank 34 dapat menghindari hadangan tersebut dan mereka masuk dalam hutan untuk mencari jalan pintas. Voilà ce que je pense. Nous sommes à 50 km de la frontière. Mereka bermalam dalam hutan dan merencanakan pelarian mereka selanjutnya, di mana akhirnya disepakati tank tetap melaju pagi besok, meskipun ada kemungkinan dihadang pasukan Jerman. Makanya, diperintahkan lebih duluan untuk menunggu di perbatasan dengan jalan kaki. Wah, sepertinya si Mbak Anya ini jadi kekasih Nikolai. Dan di bagian akhir film adalah pertempuran 1 lawan 1 antara Letnan Nikolai Ivushkin dan Klaus Jaeger di jembatan. Duel ini sangat seru dan saling melancarkan serangan. Saling tembak antar tank dengan gambar yang dramatis. Pada akhirnya tank Jerman didorong masuk dalam pinggir jembatan dan hampir jatuh. Saat itulah Jaeger meminta tolong dengan menggulurkan tangannya. Nikolai Ivushkin ingin membantunya dengan menarik tangan Jaeger. Namun ternyata itu hanya salaman penghormatan Jaeger pada Nikolai, dan akhirnya pegangan Jaeger terlepas. Sungguh gambar ini seperti mengada-ada ya.
Di akhir film diperlihatkan mereka menggotong satu rekan yang cedera parah menuju perbatasan. Di mana Mbak Anya sudah menunggu dengan perasaan was-was. Demikian cuplikan film perang latar belakang Perang Dunia Kedua. Semoga menjadi terhibur. Link film ada di deskripsi kalau minat menonton film penuhnya. Terima kasih.